kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada kabel UTP, yang kedua yaitu konektor RJ45, konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke perangkat. Yang ketiga yaitu ada crimping tool atau alat yang digunakan untuk menjepit konektor RJ45 ke kabel UTP. Yang keempat ada kabel tester, yaitu alat untuk memastikan koneksi kabel telah terpasang dengan benar. Dan yang terakhir yaitu ada gunting untuk mengupas lapisan luar kabel UTP. Kita akan membuat kabel cross. Pertama-tama kita akan membuka lapisan luar dari kabel. Lalu kita buka sampai dengan terlihat kabel yang ada di dalam. Lalu untuk ujung sebelahnya kita potong seperti yang sebelumnya, dibuka sampai dengan terlihat kabel juga. Setelah itu kita pisahkan satu persatu, yang mana ujung pertama yaitu berwarna oranye putih, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Lalu ujung kedua yaitu putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Atau bisa dilihat dari gambar yang sudah ditunjukkan pada video. Setelah dipisahkan per kabel, lalu kita luruskan dengan cara menekan kabel tersebut dengan cara berulang sampai dengan terlihat lurus. Ketika sudah terlihat lurus, lebih kita ratakan menggunakan gunting untuk bisa dimasukkan ke dalam konektor. Ini adalah tampilan ketika kabel sudah dirapikan dan diratakan. Setelah itu kita masukkan ke konektor
sesuai dengan urutan warna yang sudah ditentukan sebelumnya. Masukkan sampai dengan terlihat ke ujung, sampai dengan benar-benar masuk ke dalam konektornya. Ketika sudah benar-benar dipastikan masuk, lalu kita tripping dengan menggunakan tang tripping. Lalu kencangkan crimping sampai dengan tertekan konektor yang sudah tadi kita buat, sampai benar-benar tertekan di dalam konektornya. Dan ini adalah tampilan setelah di crimping. Lalu pada bagian ujung yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang mana kita rapihkan sesuai dengan warna yang sudah ditentukan, yaitu putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat.
Lalu lebih kita rapihkan menggunakan gunting agar semua kabel rata dan bisa masuk ke dalam konektornya. Setelah sudah dipastikan rata, kita masukkan ke dalam konektor. Tekan sampai dengan mentok ke paling ujung konektornya. Setelah dipastikan sampai ujung konektor, kita lanjutkan menggunakan keriping untuk menekan kabel-kabel yang ada di dalam konektor tertekan dengan sempurna atau nyambung dengan besi yang ada di dalam konektor tersebut. Ini adalah tampilan kabel cross setelah dipasang di kedua sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Egis dapat Melati dengan NPM 2357051002 dan rekan saya. Saya Pasha Fitri dengan NPM 2317051013. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi master to slave dengan menggunakan kabelan. Jadi yang pertama, saya sebagai master, di sini kita akan menonaktifkan firewall di master. Di sini saya sudah menonaktifkan. Selanjutnya kita ke Ethernet settingnya. Kita ke Ethernet. Kita ke properties. Nah, jadi ini untuk IP master di sini 192.168.1.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita close. Selanjutnya kita ke Laragon, kita stop dulu. Kita start all, database. Di sini kita buat database baru dengan nama perpustakaan. Ini kita import. Kita klik import. Nah, jadi di sini saya berhasil untuk mengimpor isi dari database perpustakaan itu. Jadi ada 3 tabel. Yang pertama itu ada anggota, yang kedua ada buku, yang ketiga ada peminjaman. Selanjutnya kita stop dulu. Kita ke my ini, kita ke MySQL, my ini. Di sini kita ubah saya sebagai master. Di sini server ID-nya 1 dengan login MySQL bin. Untuk bin log database-nya itu
kita Ctrl S, kita simpan, terus kita close, kita start ulang. Nah, kita ke database, kita ke perpustakaan, ke SQL. Selanjutnya kita lakukan itu create user. Jadi di sini itu untuk IP slave 1.1.1.1. Oke, kita enter. Jadi di sini udah berhasil untuk create usernya. Oke, udah. Iya, di sini kita langsung show master status. Langsung aja kali ya. Nah, selanjutnya kita ke slave. Oke, selanjutnya lesson. Bagikan layar. Oke, selanjutnya di slave kurang lebih sama dengan di master, dimana kita harus mematikan firewall terlebih dahulu, dan Ethernet settingnya itu kita menggunakan IP yaitu Ethernet properties, lalu Ethernet protocol version. Di sini untuk slave kita menggunakan 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Dan sudah kita oke, kita close. Lalu setelah itu kita ke Aragon. Kita start on. Lalu ke database. Sebelum itu di database kita buat database yang dengan nama perpustakaan. Untuk memasukkan datanya sama seperti master, ini kita import. Jika sudah diimport, lalu kita matikan paragonnya. Bentar, belum. Lalu kita ke main ini. Untuk di sini kita nah, di sini server ID-nya karena slave lalu relay blame. Ini kita ganti ke perpustakaan. Lalu report hostnya itu 981.1. Kita save. Jika sudah di save, kita kembali ke start all, lalu ke database. Setelah itu change SQL. Nah, di sini master host. Di sini masternya 1.1.2, lalu replika. Master log value itu diubah dari yang di master. Ini levelnya 01 dan master lognya 1614. Ya sudah, kita start slave.
kita status. Ini statusnya yaitu save your state waiting for source. Lalu kita tadi kan menggunakan master hostnya yaitu 192.168.1.2, lalu master usernya menggunakan replika. Lalu di sini kita master log postnya yaitu tadi 1614. Lalu relay masternya yaitu SQL bin 00001, dan ini adalah bagian yang melihat apakah slave dan master itu terhubung, dan di sini dia slave io running-nya yaitu yes dan slave SQL running-nya yaitu yes, dan dia menandakan bahwa master dan slave itu terhubung. Lalu untuk tugas memberi akses ke slave itu diubah oleh master. Oke, selanjutnya di master. Jadi di slave tadi udah berhasil yaitu yes. Selanjutnya kita coba update, insert, dan delete. Coba kita insert. Kita tambahkan di buku di sini ID bukunya berarti 4. Untuk judul kita ubah sang pemimpi, bebas aja ya. Pengarangnya Anwar, tahun terbitnya itu 1980. Untuk jumlahnya di sini coba kita tambahkan 4. Kita kirim. Kapan kali? Jadi di sini di buku udah bisa menambahkan ya. Di sini ID bukunya ada ditambah 1 yang kita tambahkan tadi. ID buku 4 dengan judul Sang Pemimpi dengan pengarang bernama Anwar, tahun terbitnya 1980 dengan jumlahnya itu ada 4. Jadi di sini coba kita ubah di bagian tabel anggota yang awalnya namanya Rudi Hartono, kita ubah menjadi Joko Anwar. Untuk alamatnya tetap ya, untuk nomor teleponnya kita ubah menjadi 08 21 9900 99900 21. Oke, kita go. Ya, berhasil. Di sini udah keubah untuk nama dari ID kedua yaitu yang awalnya menjadi Joko Anwar dengan alamat tetap yaitu Jalan Mawar nomor 5, dan nomor HP-nya udah diubah yaitu 0821 9999 0021. Oh ya, nama awalnya Rudi Hartono ya. Selanjutnya coba kita udah update. Tadi udah insert, coba kita delete. Di sini kita akan menghapus untuk tabel peminjaman yaitu ada di ID pinjam 2, ID anggota 2, ID buku 2 dengan tanggal pinjamnya
tahun 2024 bulan 5 tanggal 11 dan tanggal kembalinya itu 2024 bulan 5 tanggal 18. Oke, di sini kita klik hapus. Oke. Nah, satu baris telah berhasil dihapus. Jadi di sini untuk ID keduanya tadi udah dihapus, ID anggota 2-nya juga nggak ada, ID bukunya 2 juga nggak ada. Coba kita lihat di Slav. Untuk tampilan di Slack, di sini ya, untuk tampilan di Slack, kita lihat di buku. Nah, sebenarnya tadi sudah di awal kan itu cuman ada 3 data, lalu di insert yaitu yang keempat, ID buku yang keempat yaitu Sang Pemimpi, Anwar, pengarangnya Anwar, lalu tahun terbitnya 1980 dan jumlah bukunya 4.